Saya sebagai pemilik kapal, pembangunan yang kemarin dibangun oleh pemerintah itu rasa saya itu kayak bukannya nambah lebar, kayak nambah. Satu pertanyaan lagi dari media, tolong untuk mempertajam masalah pertanyaan Mas Harto tadi. Sepengetahuan kami sebagai media bahwa proyek Kotaku adalah proyek kerjasama antar dinas, Bu. Nah, pertanyaannya, apakah Dinas Kelautan pada waktu pelaksanaan ataupun perencanaan proyek Kotaku dilaksanakan diajak untuk tadi yang disebut berkoordinasi, karena ada dampak muara yang tadi 0% yang dikatakan oleh Ibu bahwa itu adalah kewenangan Dinas Kelautan. Akhirnya proyek Kotaku hanya batas 0 itulah yang akhirnya sekarang menjadi satu pendangkalan, Bu. Pertanyaannya diulang, Bu, ya. Apakah pada waktu pelaksanaan proyek Kotaku pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten apakah diajak berkoordinasi untuk melaksanakan proyek tersebut? Terima kasih. Dengan gencarnya pemberitaan media terkait kondisi muara yang dangkal, dermaga pendaratan nelayan yang ambruk, dan kondisi docking yang mangkrak yang selama ini dibiarkan oleh para pihak, kini menjadi perhatian Komisi 2 DPR Provinsi Banten dan langsung mendatangi sejumlah lokasi yang menjadi keluhan warga nelayan Labuan. Pak, terus gini, mungkin di luar yang agenda Bapak ke docking, karena nelayan ini kan bukan hanya docking, Pak, tetapi muara juga itu diperlukan. Sampai hari ini pun itu belum ada resolusinya. Kira-kira apakah bisa didorong juga? Kalau memang pagi menjelang siang, kembali channel Bang Kumis berbagi untuk menjumpai Anda di edisi hari ini, Minggu 1 Desember 2024. Dan perlu kami informasikan, Bang Kumis hari ini berdiri di bebatuan breakwater yang kondisinya hancur berantakan. Tapi hari ini Bang Kumis sengaja akan menyoroti kegiatan nelayan dari muara Sungai Cipunten Agung yang sampai hari ini masih dikeluhkan oleh para nelayan. Kesulitan nelayan setiap hari pergi ataupun pulang dari melaut, ada beberapa persoalan yang perlu kita bantu dan kita perjuangkan, terutama masalah pendangkalan muara. Dan di sejumlah titik pun jadi perhatian Bang Kumis di saat para nelayan untuk mendaratkan ikan di pelabuhan perikanan nampaknya masih mendapatkan kesulitan dan bahkan berbahaya karena kondisi dermaga sendiri hancur berantakan. Itu pun dibiarkan begitu saja. Seperti yang Anda lihat di sana, terlihat satu kapal nelayan baru saja pulang dari laut, nampak merasa kesulitan di saat sudah sampai di kondisi titik muara Cipunten Agung ini. Dan nanti bagaimana untuk informasi selengkapnya, Bang Kumis akan mencoba nanya-nanya kepada sejumlah nelayan tentang keluhan-keluhan yang selama ini dirasakan. Dari Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, channel Bang Kumis berbagi bersama media Sorot Desa Indonesia mengabarkan. Nah, pemirsa, seperti yang Anda saksikan di edisi hari ini, Minggu 1 Desember 2024, kembali Bang Kumis menyoroti kegiatan keluar masuk kapal nelayan di muara Sungai Cipunten Agung. Sudah beberapa kali Bang Kumis menayangkan liputan-liputan persoalan nelayan, khususnya tentang muara yang semakin hari semakin mendangkal. Nampaknya belum ada juga perhatian dari pihak pemerintah. Walaupun pihak pemerintah sendiri sudah mencanangkan program Kotaku sudah 2 tahap, tapi nampaknya program Kotaku atau Kota Tanpa Kumuh hanya menyentuh bagian sungai saja. Tetapi untuk di muara sendiri nampaknya belum bisa ditangani karena ini menurut informasi kewenangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Nah, seperti yang Anda lihat, satu kapal berukuran sekitar 6 gross ton pun sudah kesulitan untuk masuk ke sungai sebagai tempat sandarnya para nelayan ini. Nah, inilah potret kehidupan para nelayan, bagaimana sulitnya di saat keluar masuk muara Sungai Cipunten Agung.
Nah inilah kondisi para nelayan sehabis dari pulang melaut, dan disinilah di lokasi Sungai Cipunten Agung para nelayan ini disandarkan. Walaupun terlihat di saat di muara para nelayan ini sangat kesulitan karena muaranya dangkal dan itu sangat membahayakan. Dan akhirnya berjejerlah ribuan kapal nelayan ini ada di Sungai Cipunten Agung. Pak, Bapak kan tadi barusan melewati muara ya. Itu kondisi muaranya bagaimana, Bang? Ya memang sekarang muara ini masih dangkal, belum bisa luas lah gitu ya. Cuman itu kendalanya. Sedangkan sekarang mau ada apa barat atau apa gitu, itu kami semakin susah. Berbahaya nggak sih Pak itu, Bang? Waduh, bukan berapa bahayanya, tapi kan bahayanya fatal gitu. Pak, apakah sudah pernah terjadi kecelakaan di muara itu, Bang? Udah banyak sih, saya juga udah pernah. Banyak sekali. Pak, harapan Bapak, Pak, tentang muara? Ya, harapan saya tentang muara memang kan ya sendirilah sekarang juga ini kan ini semakin susah. Kalau apalagi ini kalau surut semakin susah. Ini pasang aja segini susah kalau masuknya. Kalau bisa diperdalam lagi. Gitu. Muaranya itu Pak ya? Standarnya susah. Oke Pak, makasih Pak ya, sukses Pak. Ini Bapak baru pulang ke laut Pak ya? Ya. Bagaimana hasilnya Pak? Alhamdulillah. Ada hasil? Ada. Kondisi di laut sendiri Pak, ombaknya Pak? Ombak sekarang. Oh, lagi musim Pak ya? Iya, lagi musim ombak sekarang ini. Kalau lagi musim ombak kayak gini, merasa takut nggak sih Pak nelayan Pak? Takut. Bukan nggak takut, cuman bagaimana ya? Karena tuntutan hidup gitu. Bapak kayaknya saya lihat kemarin kan bongkar hasil laut ya, di dermaga sana. Itu kesulitan nggak Pak? Lebih sulit lagi, apalagi dermaga itu kan bongkar, hancur ya. Makanya saya mohon kepada pemerintah, tengoklah dan mohon ke cepat diperbaiki dermaga itu. Bahkan nih Pak ya, kapal bongkar muatnya susah. Bahkan kemarin juga ada yang kecelakaan ya. Waktu apalagi kalau air pasang itu, waduh susah Bang. Saya kan secepat mungkin lah supaya apalagi ini menghadapi akan ada badai besar ya. Makanya kami mohon kepada pemerintah, tengoklah supaya jangan sampai kapal-kapal kami sampai cilaka lagi lah. Pak, terus gini, mungkin di luar yang agenda Bapak ke docking, karena nelayan ini kan bukan hanya docking Pak, tetapi muara juga itu diperlukan. Sampai hari ini pun itu belum ada rasisnya. Kira-kira apakah bisa didorong juga? Kalau memang diharuskan adanya normalisasi yang memungkinkan kita bisa memunculkan nomenklatur baru untuk di tahun anggaran berikutnya, kenapa tidak kita perjuangkan Bang Kumis? Artinya ketika itu memang kebutuhan nelayan dan kita di Provinsi Banten bisa mengalokasikan anggaran, kita akan perjuangkan untuk kebutuhan nelayan. Karena kalau muara ini kan dua, kalau sungainya itu di bawah naungan Kementerian PUPR, Balai Besar, kemudian kalau untuk muaranya mungkin di bawah kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan. Nah sampai hari ini kami belum tahu karena memang untuk APBD 2025 sudah diparipurnakan Bang Kumis, tapi mudah-mudahan kita akan dorong di APBD perubahan di 2025. Oke, sukses. Ya, Bang Kumis.